Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 18 akan memaparkan materi mengenai proses penyelesaian perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan dosen pengampu mata kuliah Internet of Things, Bu Dr. Adia Paramita Prabandari SH MLI MH, serta anggota dari kelompok 18 yakni Agis Maula Rahmah, saya sendiri Arsyanurul Salwa, serta rekan saya Frida Nobelita Siringoringo. Saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara. Dalam pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang muncul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pengertian sengketa tata usaha negara, timbulnya sengketa tersebut disebabkan oleh adanya suatu keputusan tata usaha negara yang sudah diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan bahwa keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Sengketa tata usaha negara ini diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan mengajukan gugatan tertulis yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi. Dasar hukum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara. Yang pertama ada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang berisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Jo, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Lalu yang kedua ada Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara yang berisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Lalu yang ketiga ada Undang-Undang Mahkamah Agung yang berisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Lalu yang keempat ada Peraturan Pemerintahan Nomor 7 Tahun 1991. Lalu yang kelima ada Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 1991. Tujuan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan warga negaranya. Pembentukan lembaga tersebut bertujuan untuk mengontrol secara yuridis atau sebagai judicial control tindakan pemerintahan yang dinilai melanggar ketentuan administrasi ataupun perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau biasa disebut sebagai abuse of power. Hal ini tentunya akan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, serta tertib. Kemudian dapat pula menjamin kedudukan masyarakat dalam hukum serta terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, dan selaras antara aparatur negara dengan warga negaranya. Pihak yang terlibat dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah pihak penggugat dan pihak tergugat. Pihak tergugat dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang PTUN yaitu badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya. Sedangkan pihak penggugat dalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang PTUN yaitu seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya keputusan tata usaha negara oleh badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah. Pada materi proses penyelesaian sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Prosesnya ada 2 macam, yaitu upaya administratif dan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Upaya administratif yang diatur pada pasal 48 Jo, pasal 51 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu keputusan tata usaha negara. Terdapat prosedur dalam proses tersebut. Yang pertama ada upaya keberatan administratif.
Penyelesaian sengketa tata usaha negara yang dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara. Lalu yang kedua ada upaya banding administratif. Penyelesaian sengketa tata usaha negara yang dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang berwenang memeriksa ulang keputusan tata usaha negara yang disengketakan. Lalu yang ketiga ada upaya penyelesaian banding administratif melalui jalur peradilan yang sudah diatur dalam ketiga pasal ini, yang dimana upaya penyelesaian ini dapat dilakukan langsung oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara yang diatur pada pasal 48 Jo, pasal 51 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara jika seluruh upaya administratif sudah dilakukan, yang dimana apabila peraturan dasar menentukan adanya upaya administratif berupaya pengajuan surat keberatan, maka gugatan keputusan tata usaha negara diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Baik, di sini saya akan memaparkan materi penutup mengenai putusan akhir. Berdasarkan ketentuan pasal 97 ayat 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat berupa 4 putusan, yakni yang pertama, gugatan ditolak. Majelis hakim yang memeriksa perkara dapat menolak gugatan karena penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Penolakan gugatan ini dapat berarti bahwa majelis hakim telah memperkuat keputusan badan atau pejabat tata usaha negara. Kemudian, yang kedua, gugatan dikabulkan. Gugatan penggugat dapat dikabulkan oleh majelis yang memeriksa perkaranya jika penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya secara sah dan meyakinkan. Hal ini memiliki arti bahwa majelis hakim tidak membenarkan keputusan badan atau pejabat tata usaha negara baik sebagian maupun secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga, gugatan tidak diterima. Gugatan penggugat tidak dapat diterima jika gugatan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, seperti gugatan tidak berdasarkan hukum, gugatan yang kabur, objek serta subjek gugatan yang tidak jelas, atau gugatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Dan yang terakhir, yang keempat, gugatan gugur. Hal ini terjadi apabila para pihak atau para kuasanya tidak hadir di persidangan yang telah ditentukan dan telah dipanggil secara patut, maka mengakibatkan gugatan yang diajukan telah daluarsa. Cukup sekian video pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 18. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian maupun hal-hal lainnya yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih.